Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Ibrani pasal 3. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Saya mencontohi Pastor Joshua memberi tema yang panjang dan yang sama. Pada hari ini janganlah keras hatimu seperti Yesus. Mengapa pada hari ini jika kamu mendengar jangan keras hatimu? Di hari ini ayat hari ini ada 3 kali diulangi. Di ayat ke-7, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, 13. Hari ini. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keras hati. Itu sangat penting temanya. Ya. Fokusnya di awal pertama. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Kita panggilan sorgawi, kita dipanggil. Panggilan dari sorgawi. Kalau kita dalam panggilan surgawi, kita harus melangkah dalam mengikuti panggilan surgawi, bukan mengikuti duniawi ini. Yang kita ikuti yaitu Yesus. Di depan itu titik apa nih? Sebelumnya yang pasal pertama di ayat keempat. Allah meneguhkan kesaksian dengan tanda-tanda mujizat, berbagai kekuasaan dan karunia roh yang dibagikan kepadanya menurut kehendaknya. Yesus juga mengalami percobaan. Dia menang dalam jalan kemuliaan, dan bersama jalan kemuliaan ini membawa kita dalam kekekalan. Kemudian ada pasal yang ketiga. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, kita mengikuti panggilan dari sorgawi yang dipimpin oleh Yesus. Prinsip ini tidak sama dengan prinsip orang Yahudi. Orang Yahudi ada Elia dan Musa, dan ada hukum Taurat dan Nabi. Musa waktu itu membawa mereka keluar dari Mesir, mengadakan 10 tulah, mengalami tulah. Mereka adalah umat Allah, dan sebagai Musa sebagai yang lebih kemuliaan yang lebih besar pada Musa, dan tetapi Musa tidak sama dengan Musa, tidak
bisa dibandingkan dengan Yesus. Musa tidak bisa dibandingkan dengan Yesus. Maka dikatakan juga harus diingat mereka gugur di padang gurun, mereka tidak dapat penghentian. Pada jam Yosua dan Kaleb masuk, cuma Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian. Dia sendiri tidak masuk dalam tanah perjanjian. Jadi kita harus untuk merenungkan. Jadi kita harus lebih lagi mengenal. Ini satu perintah. Kalau kamu kemuliaanmu sebagai Musa, memang Musa sangat baik. Dia orang yang setia dalam keluarganya. Tuhan juga memuji dia. Tetapi kamu harus ingat, dia tidak masuk dalam tanah perjanjian. Jadi di bawah diterangkan tentang perbandingan antara Yesus dengan Musa. Ayat kedua dikatakan yang setia pada dia yang telah dimenetapkan sebagaimana Musa pun setia dengan segenap rumahnya. Dua level yang berbeda. Pertama, satu untuk panggilan rumah Allah, dan juga ini segenap keluarga di rumahnya. Yesus untuk kita dan segala alam sesuatunya. Alam semesta adalah ciptaan Allah. Musa menangani tentang kemah pertemuan. Dia adalah hamba Allah. Tetapi Yesus adalah anak Allah. Yesus yang menciptakan alam semesta. Jadi Musa, dia sangat berharga dan juga dia adalah hamba. Tapi Yesus lebih berharga lagi. Jadi dikatakan pada ayat ke-6, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepali rumahnya, dan rumahnya ialah kita jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Apa yang dimaksud dengan kemegahan? Yaitu kemegahan surgawi, juga kemegahan bagi kita. Jadi kita bisa bersama dengan Yesus untuk masuk dalam kekekalan. Jadi kita bisa menggunakan seumur hidup kita, waktu kita untuk mengikuti Yesus, dan pada akhirnya masuk dalam surgawi, dan kita bersama dengan Yesus untuk menjadi raja. Ini harapan kita. Ini pengharapan kita, pengharapan yang akan datang. Tapi keadaan sekarang itu sulit. Jadi kita perlu kekuatan. Bagaimanapun kita harus tegar sampai penghabisan. Dengan ketegaran ini sama dengan Yesus yang setia sampai pada penghabisan. Dan kesetiaan ini yaitu yang bisa dipercaya. Dengan percaya, dengan iman, seperti Yesus berkata kepada Titus untuk menaruhkan tangannya pada lambungnya, apakah ada lubang? Jadi Yesus setia sampai penghabisan. Jadi kita sebagai Yesus juga harus percaya dan kita harus setia sampai penghabisan. Pada saat kita berbuat demikian, kita akan menjadi rumah
bagian dari rumahnya, dan juga anggota rumah sebagian dari anggota rumahnya. Jadi di ayat ini ayat 1 sampai dengan 6 menerangkan tentang rumahnya. Ayat kedua yang segenap rumahnya. Di ayat ketiga ahli bangunan rumah yang dibangunnya. 4 bangunan ahli bangunan rumah ini bukan seorang tetapi sekumpulan orang baru seperti rumah, seperti kita dalam panggilan surgawi. Kita adalah bagian dalam panggilan surgawi, bukan seorang saja yang menjawab, tetapi kita semua merespon dengan satu perkumpulan, dan kita tegar sampai setia sampai pengakhir dengan sampai penghabisan. Ini dengan yang setia, yang menetap setia dengan segenap rumahnya. Ayat ketujuh dengan post negatif untuk merespon dari ayat 1 dan 6. Di ayat 7 katakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suara, janganlah keras hati, yaitu tegar tekuk. Dan aku percaya Yesus adalah juru selamatku dan mau rela untuk mengikuti. Jadi saya dibaptis. Saya juga percaya Yesus adalah anak Allah. Tetapi pada akhirnya hati saya menjadi keras hati. Merasa mengikuti Yesus sangat sulit. Terlalu berat apa yang dikatakan Yesus itu terlalu dalam, terlalu berat. Jadi saya berjalan pada jalan jaya saya sendiri. Dengan demikianlah dimaksud dengan orang yang keras hati. Dan bagi orang Israel, keras hati ini sama seperti orang Israel pada waktu mengikuti Musa. Sehingga Tuhan sangat murka. Ayat ke-8, seperti percobaan di padang gurun. Ayat seperti ayat 9 dan 10 sangat punya arti, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka pernah melihat perbuatan-perbuatan itu 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Di sini ada 2 jalanku dengan yang berbeda. Di ayat ke-9 itu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Tuhan menurunkan mana, Tuhan memerintah batu untuk mengeluarkan air. Tapi di ayat 10 yaitu prinsip. Dengan katakan, tidak mengenal akan melihat pintu yang tidak kenal juga orang Israel ada mana makan, bukankah harus bersyukur? Mereka makan 40 tahun, mereka sangat jemuh dan juga tidak ada air. Kemudian mereka ribut dengan Musa
yaitu apakah kamu ingin membuat aku haus sampai mati? Dengan tidak ada air mereka marah demi menggerutu. Sesungguhnya matanya selalu melihat akan perbuatan mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak melihat Tuhan yang menyediakan setiap hari untuk mereka, dan tidak melihat bagaimana Tuhan melepaskan dari perbudakan masuk ke tanah untuk ke tanah Kanaan. Melihat dua segi, apa yang diperbuatkan Tuhan semuanya juga melihat, tetapi apa yang diperbuat Tuhan mereka tidak mengerti. Mereka menganggap dirinya benar sendiri dan selalu banyak sekali permintaan. Musa tidak bisa memuaskan mereka dan sesungguhnya mereka merasa Tuhan tidak bisa memuaskan mereka, sehingga sangat geram pada mereka 40 tahun lamanya, sehingga mereka mati di padang gurun. Dengan demikian kita juga pada hari ini kita juga gampang sekali untuk demikian. Yang barusan di online mendengar akan nubuat Nabi Deborah, Pastor Deborah. Sesungguhnya apa yang kita terima? Ya, benar. Sepertinya virus ini datang seperti tsunami datang kembali dan seluruh bumi sangat menderita sekali. Terima kasih Tuhan, Hong Kong aman. Terima kasih Tuhan, Taiwan lebih juga aman, bersyukur. Jadi hari ini harus bekerja dengan baik dan menabung uang. Dengan demikian kita adalah tidak tahu. Dengan itu adalah pikiran akan setia pada diri sendiri dan tidak mengerti apa karya Tuhan, dan Tuhan sesungguhnya menyuruh seluruh bumi untuk merendahkan diri, untuk tidak menyerahkan kemuliaan kepada vaksin, tidak kemuliaan kepada penguasa-penguasa. Tuhan ingin seluruh bumi diselamatkan. Jadi segala sesuatunya adalah bagian dalam panggilan sorgawi. Jadi kita di sini adalah untuk kita dijaga Tuhan, adalah tujuan untuk berdoa bagi seluruh bumi, dan mereka merendahkan diri dan adalah mereka merendahkan diri dan kita berdoa dan kita bersama untuk kembali pada Tuhan. Demikian ini prinsip dan perbuatan dari Tuhan, dan terus kita melihat, iya benar, nubuat ini sangat tepat. Oh, Pastor Deborah sangat lihai. Atau nubuat ini tidak tepat seperti keadaan, seperti diberitakan. Ini ada satu nubuat, itu ada orang lagi nubuat yang lain. Dan juga hari ini melihat ada fenomena alam bermacam-macam. Kita meneliti ini pada waktu berita ini diberitakan. Oke. Kemarin kami rapat telah mengatur untuk sampai bulan Maret, kemudian 4 dan 5, April dan Mei. Bulan Mei adalah gereja,
Bukankah seperti 20 tahun? Dengan tidak sengaja terasa sampai mengikuti 40 tahun. Mereka tidak melihat atau mengerti akan perbuatan-perbuatan. Demikian orang Israel. Dengan demikian dikatakan 2 kali di ayat ke-7. Harus dengar, jangan keras hati. Kemudian diulangi di ayat 15. Diulangi 2 kali, jangan keras hatimu. Bagaimana timbulnya keras hati? Karena ada hubungan dengan dosa. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Ini karena dosa yang harus kita hadapi. Bagaimana kita menghadapinya? Yaitu untuk saling menasehati setiap hari dan saling memperingati setiap hari. Jangan kamu berpikir demikian. Harusnya kamu berpikir pada Tuhan. Waktu di bumi ini sangat berharga sekali. Janganlah setiap hari memikir tentang duniawi ini setiap hari. Makin dipikir makin menderita. Kemarin saya mendengar berita sangat-sangat kaget. Rupanya bursa di Hong Kong merosot sampai 40%, turun sampai 40%. Berkata demikian tidak ada perasaan apapun, tetapi ada bursa, ada 2 juta para konsumer. Mereka membuat yang pembeli bursa ada 2 jutaan. Mereka rugi sekitar 2 jutaan dalam perhitungan dari awal sampai atas Hong Kong. Di Hong Kong mendapatkan kerugian 5 miliar. Dan kalau di perhitungan dengan perataan sekitar mereka rugi 2 jutaan. Kalau suami istri ada baiknya uang itu untuk dia korneakan aja. Tapi saya tidak. Dengan menggunakan 1 tahun. Saya pernah untuk menjadi seorang peneliti dalam bursa. Pikir dan pikir lagi. Saya merasa saya pikir dengan memeriksa akan info-info ini saya bisa berpikir saya mungkin lebih lihai dari mana ini. Bukankah yang menulis info ini lebih lihai lagi? Bukankah waktu kita yang melihat info ini sama? Mengapa saya berpikir untuk masuk dalam bekerja pikiran ini? Karena itu mudah mendapatkan uang. Tetapi saya merasa masuk dalam bagian ini juga sulit karena harus melihat pemasaran dunia. Mungkin
mendapat untung 2 jutaan, tetapi saya harus menggunakan berapa tahun baru mendapat keuntungan ini. Kalau 1 tahun saya dapat untung 500 5 juta, saya harus menggunakan berapa tahun baru mendapatkan. Jadi saya berpikir lagi, akhirnya saya menyerah, saya tidak mau. Dan akhir saya berpikir lebih baik melayani Tuhan itu lebih baik itu 20-30 tahun, karena itu sangat berharga. Ya, ini adalah panggilan surgawi. Ada kalanya kita mengalami, dan juga seperti dalam konflik ini banyak presiden yang terjangkit, yang kena virus dengan gampang. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana menyelamatkan rakyatnya? Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Jadi kita untuk membantu kita kembali pada Tuhan, dan juga Hong Kong untuk menyuruh vaksin yang suntikan yang ketiga, di Israel suntikan yang keempat. Emangnya harus harus suntik berapa kali virus baru puas? Terus ada vaksin, dan vaksin juga ada batasan waktu. Setelah kamu suntik setengah tahun, virus juga vaksin sudah tidak berguna, expired. Apa yang dimaksud sesungguhnya? Ya, virus apa yang diperbuat? Sesungguhnya ingin orang merenung kembali pada Tuhan untuk merendahkan diri pada Tuhan. Ini adalah panggilan surgawi. Marilah kita bersama masuk dalam panggilan surgawi dengan setia sampai penghabisan, dan jalan ini adalah tepat. Jalan ini semakin di jalan makin lebar. Memang permula itu sulit. Permula orang merasa kita aneh, dan banyak orang rumah yang menolak, tetapi kepercayaan ini adalah benar dan panggilan ini benar. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita untuk kembali kepada Tuhan, merenungkan Tuhan, mengikuti Tuhan. Mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kami ingin setia mengikuti Engkau sampai penghabisan. Bagaimanapun keadaan dunia ini, kami tetap mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
bangsa ini, jua ini yang terpilih bangsa ini, yang hati. Tersendiri dalam jiwa. Mari kita bersama memuji Tuhan kita karena karyanya sungguh besar. Kita memuji Tuhan kita. Siapa Tuhan, terima kasih Engkau memanggil kami. Tuhan, kami bersama mendapat bagian dalam panggilan bersama saudara-saudara yang kudus, dalam panggilan sorgawi bersama saudara yang kudus. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami menjawab panggilan dari-Mu, dan Tuhan, hari ini Engkau berfirman pada kami. Kamu setiap orang, kami setiap hari, jika kami mendengar suara-Mu pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keras hatimu seperti dalam kegeraman. Roh Kudus, datanglah, penuhi kami, pada kami sedikit banyaknya ada keras hati. Saya mengundang bagi ada yang saudara, ada yang disakiti di gereja. Kamu tahu di dalam hatimu ada keras hati, silakan untuk maju ke depan. Tuhan ingin menyembuhkan kita. Tuhan ingin mengambil keluar keras hati ini. Dan kalau kita tahu pada saat kita mendengar khotbah, kita menolak, atau pada saat kita membaca Alkitab, kita sering menyaring dan kita mencuriga, apakah demikian, apakah benar? Kamu tahu di dalam hatimu ada keras hati, dan Tuhan berbuat karya di dalam hatimu. Kamu bertahun-tahun tetapi kamu tidak mau dan tidak ingin menerima, masih keras hati dan berkata, Tuhan, kamu tidak mengerti akan aku. Mohon saudara-saudari yang demikian silakan untuk didoakan. Dan hari ini Tuhan ingin melepaskan hati yang keras hati ini. Pertama, bagian atau kita yang itu silakan letakkan tangan di hati kita. Jangan kita katakan pada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau, aku tidak mau lagi mendengar kata-kata penolakan itu. Kita tolak kata-kata ini, kita tolak akan keras hati, karena keras hati ini bukan milik Tuhan, dan keras hati bisa menghalangi kita dalam untuk berjalan dalam jalan surgawi. Katakan kita tidak mau hati yang keras hati kita ini.
Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu masuk. Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami saudara-saudari. Tuhan, kami merasa geram kadang mendengar suara ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, kuasa kesembuhan-Mu terjadi. Kami tidak mau ada keras hati ini, Tuhan. Di tahun yang baru ini, Engkau yang bertata di kuasa-Mu, beras kasihan kepada aku. Saudara yang dan letakkanlah tangan-Mu di hati. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita pagi ini. Lebih lagi kita merenungkan akan karya Tuhan, dan kita berdoa untuk hati kita sendiri, dan bahkan kita merasa sulit untuk berjalan dalam jalan surgawi ini. Bahkan kita pun tidak mengerti, kita tidak tahu akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi kita berdoa untuk hati kita, mohon Tuhan untuk membantu kita, untuk membuang keras hati kita. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Lebih dalam lagi kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Tuhan, lepaskanlah akan keras hati saudara-saudari kami. Hari ini Tuhan, mohon ya Tuhan, buang segala keras hati saudara-saudari kami. Dan Tuhan, hari ini Engkau berfirman pada saudara-saudara, Engkau memberikan hati yang setia sampai penghabisan. Setia sampai penghabisan. Iman yang dari Tuhan untuk bertahan sampai penghabisan. Ya Tuhan, ayat-ayat kita masuk di dalam saudara-saudari kami. Percaya sampai penghabisan. Tuhan, melira rema-Mu di kesembuhan-Mu pada saudara-saudari kami semua Tuhan. Ya Tuhan, mari kita nyanyikan bersama. Aku bertahan sampai selamanya. Tuhan, kami memohon kepadamu agar kami tetap bertahan sampai penghabisan. Mohon Roh Kudus curahkan bagi kami setiap orang.
Bagaimanapun sulitnya kami tetap setia. Tuhan, kami datang di hadapan kami dalam nama-Mu mendeklarasikan, Tuhan, kami adalah bagian dalam panggilan saudara-saudara-Mu bersama dengan saudara-saudara yang kudus. Tuhan, kami adalah keluarga dalam rumah-Mu. Tuhan, kami tetap setia pada-Mu dalam jalan mengikuti Tuhan. Tuhan, kami tetap setia. Tuhan, dalam firman-Mu, Tuhan, kami percaya. Bahkan kami bertahan untuk sampai selamanya. Tuhan, kami berkata kepadamu, Tuhan, kami di dalam Kristus dengan iman untuk setia sampai penghabisan. Tuhan, buanglah segala keras hati kami, dan pagi ini kami terus untuk mendeklarasikan. Kami melihat bagaimana perbuatan dalam hidup kami. Kami tidak mau hidup kami setahun demi setahun dengan sia-sia. Tuhan, saudara semua, mari mengundang kalian untuk bersama berdoa. Kita berdoa bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidup kita dengan suara yang bisa kita dengar sendiri. Kita deklarasikan di dalam hidup kita segala mujizat yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Tuhan Yesus, saya mendeklarasikan dalam nama-Mu, Tuhan, saya memuji-Mu. Dulunya aku dalam keluarga yang terpecah, tapi Tuhan, Engkau memilih aku. Engkau yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, Tuhan, Engkau memilih aku. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Engkau yang membawa aku sampai di hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami dari dalam kandungan Engkau telah menjaga kami sampai kami dewasa menjadi orang. Dan Tuhan, kami melihat, Engkau melihat bagaimana perbuatan-Mu yang di dalam hidup kami. Dan tapi Tuhan, ada kalanya kami tidak mengerti, tetapi Tuhan, Engkau selangkah demi selangkah membimbing kami. Tuhan, beri kami untuk tetap setia kepada Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan Yesus, di dalam hidup kami segala sesuatu perbuatan-Mu adalah baik. Buka mata roh hati kami agar kami bisa melihat akan perbuatan-Mu, akan prinsip-prinsip-Mu. Buka mata rohani kami agar kami bisa melihat, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang memberi. Dengan demikian kami percaya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa untuk 4 penjuru. Karena besok kita tahu bahwa untuk protokol kesehatan Hong Kong mulai diperketat. Dan juga kita berdoa, kita sebagai wakil, sebagai imam, kita berdoa mohon belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan meliputi di seluruh bumi. Kita untuk virus ini kita berdoa. Menurut hatimu, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dan juga berdoa bagi orang-orang yang kamu kenal, karena virus ini mereka terpengaruh. Mari kita bersama berseru. Saudara semua, kita berdoa untuk gereja. Segala kuasa kegelapan terus untuk dipatahkan. Tuhan, lindungilah gerejamu.
Haleluya. Kita harus setia dan bermegah. Ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal kita teguh berpegang sampai pada akhirnya dengan keyakinan iman kita yang semula. Tuhan, Engkau di mana? Apakah kami bisa mengikuti Engkau dengan teguh? Tuhan, Engkau dari surga datang di bumi ini, terus merendahkan diri. Bilur-bilur yang Engkau tanggung, Engkau dihina, Engkau disiksa, tetapi Engkau tetap tegar sampai setianya, sampai penghabisan. Sekarang Engkau diangkat, Engkau telah menang dari kematian, Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai sekarang pun Engkau tidak hanya berhenti, Engkau tidak berhenti pada penderitaan, dalam siksaan. Tuhan, bilur-bilur-Mu sekarang tidak mengeluarkan darah lagi. Mahkota yang Kau pakai bukan lagi mahkota berduri, tetapi mahkota kemuliaan Bapa. Kuburan-Mu telah kosong karena Engkau telah duduk di tempat yang maha tinggi di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau anak Allah, Engkau anak Bapa, anak Allah. Engkau setia dalam rumah-Mu. Tuhan, kami mengikuti Engkau untuk tegar selamanya. Yaitu adalah rumah Allah. Kami bisa masuk dalam rumah Allah. Kita berdoa jangan untuk tidak terus berhenti dengan keras hati dan tidak percaya. Apa yang kita alami, setiap penderitaan, kesulitan, atau kita mengalami, kita berdoa tidak dijawab. Tuhan, hari ini dalam firman-Mu kami berkata, kami ingin mengerti akan prinsip dari-Mu, mencontohi akan segala karya perbuatan-perbuatan-Mu, menderita demi kemuliaan-Mu. Tuhan, kami melihat jalan ini dalam penderitaan, menang di atas segala penderitaan. Tuhan, Engkau dimuliakan. Saudara-saudara kami juga ingin tetap tegar sampai akhirnya. Gereja juga harus berpegang sampai pada akhirnya. Tuhan, beri keberanian kepada kami, keteguhan kepada kami, beri kami kesetiaan pada kami. Engkau adalah Allah. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Beri pengharapan kemuliaan-Mu ada pada kami semua. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua untuk teguh sampai pada akhirnya. Tuhan memberi kesehatan bagi kita untuk terus berdoa untuk seluruh bumi bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati mulutmu, memberkati mulut tanganmu, memberkati hidupmu. Bersama dengan Tuhan masuk dalam jalan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Kita doa pagi sampai di sini.